Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hero Bahtiar dengan NPM 2517051038 di kelas A pada matkul organisasi dan arsitektur komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan kasus 7 mengenai assembly dengan kalkulator. Jadi saya akan mencoba untuk membuat kalkulator penambah dua bilangan yang akan ditampilkan di visual display menggunakan assembly. Nah, yang saya lakukan adalah saya akan menulis kode program bahasa tingkat rendah, yaitu si assembly. Terus program komputer nanti akan melakukan tiga hal nih, yaitu adalah menyimpan dua buah angka, menjumlahkan kedua angka tersebut, terus memunculkan hasil penjumlahan di kotak teks atau layar yang berada di kanan bawah website simulator tersebut, disebut dengan visual display unit. Nah, di sini saya sudah membuat code-nya. Nah, bisa dilihat di sini kita IO-nya menggunakan visual display unit yang ditampilkan di sini. Oke. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan konsep penting di simulator ini. Jadi ada beberapa aturan main ya dari simulator inilah. Yang pertama itu adalah register atau variabel. Di assembly kita itu tidak memakai variabel seperti X atau Y ya. Nah, kita memakai tempat penyimpanan bawaan prosesor yang disebut sebagai register. Ya, sebagai contoh ya AL, BL, CL gitu. Nah, yang kedua itu adalah alamat layar atau visual display. Saya lihat sini, layar simulator ini tersambung ke memori komputer pada alamat C0 dalam heksadesimal. Jika kita mengirim huruf angka ke alamat C0 ini dalam huruf heksadesimal tentunya, maka karakter itu akan muncul sebagai huruf pertama di layar. Nah, kemudian mengenai konsep konversi ke teks atau kode ASCII, jadi layar display itu tidak menampilkan angka hitungan matematika ya. Jadi melainkan menampilkan karakter teks. Jadi kalau misalnya menghitung 2 tambah 3 sama dengan 5, ya kita tuh tidak bisa langsung melempar hasil 5 ke layar ini. Jadi kita tuh harus mengubahnya jadi karakter teks 5. Nah, caranya itu kayak gini nih. Jadi kita harus menambahkan hasil akhir tersebut dengan 30 atau heksadesimal lah. 30 ya. Nah, di dalam standar ASCII, angka 30 hex itu berarti teks 0, terus 31 hex berarti teks 1, dan seterusnya. Oke. Nah, sebenarnya ini tuh apa sih? Nah, jadi ini adalah kode assembly-nya. Nah, bisa dilihat di pertama ini adalah kita akan mencoba untuk masukkan angka pertama, ya misalnya 8 ya. Misal 8 ke AL. Terus baris keempat ini adalah memasukkan angka kedua, ya misalnya 7 ke BL. Terus akan dilakukan jumlahkan, yaitu 8 tambah 7, yaitu 15. Nah, hasil 15 ini akan disimpan di AL. Terus ada move CL ini, yang itu adalah siapkan CL dari 0 untuk menghitung angka puluhan. Habis itu bandingkan si AL dengan angka 10, ya kita tulis dengan 0A ya. Ya, jadi dalam heksadesimal tentunya. Terus kalau misalnya si AL ini kurang dari 10, hasilnya itu akan memicu sign flag, maka lompat ke level cetak. Nah, jika masih lebih dari sama dengan 10, kurangi AL dengan 10, 10 lah. Terus tambahkan CL dengan 1 karena berhasil dikurangi 10 sekali lah. Nah, habis itu ulangi pengecekan ke label bagi 10. Nah, di bagian cetak ini, di titik ini CL itu berisi puluhan 1 dan AL berisi sisa satuan 5 ya. Kemudian ubah angka puluhan di CL menjadi teks ASCII 1 lah. Kemudian ubah satuan di AL menjadi teks ASCII 5.
Terus tampilkan puluhan di kotak layar pertama atau visual display. Kemudian tampilkan satuan di kotak layar kedua, yaitu di visual display. Nah, habis itu program selesai ya. Gitu. Di sini saya akan coba untuk menjalankannya. Nah, saya di sini 15. Jadi programnya udah jalan. Sebelumnya saya akan mencoba untuk menjelaskan secara mendetail mengenai program ini ya. Jadi pertama itu ada namanya tahap persiapan dan penjumlahan. Jadi move AL ini yang sudah saya sebutkan. Jadi move AL 8 itu tuh artinya move ya. Move artinya pindahkan angka 8 ke register AL. Kemudian di simulator kita tuh akan melihat nilai register AL berubah menjadi 08. Bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di registernya akan berubah menjadi 08. Kemudian move BL, 7 di mana ini tuh artinya pindahkan angka 7 ke register BL. Nah, di simulator kita tuh bisa nilai register BL tuh berubah menjadi 07. Ketika kita jalanin step, nah bisa dilihat dia 07 ya. Kemudian si add AL, BL ini artinya tambahkan nilai AL dengan BL, yaitu si 8 sama 7 ini, terus simpan hasilnya kembali ke AL. Nah, di simulator nilai AL akan berubah menjadi OF nanti. Nah, 0F itu karena 15 desimal itu adalah 0F ya dalam heksadesimal. Kita coba step. Nah, AL-nya jadi 0F. Kemudian ada move CL sama dengan move CL, 0. Jadi siapkan register CL dengan nilai 0, maksudnya CL ini akan kita tugaskan sebagai penghitung lah untuk mencatat ada berapa angka puluhan pada hasil hitungan tadi. Gitu. Nah, kita lihat ini step CL tetap 0 ya. Terus kemudian ada namanya tahap pemisahan atau looping lah pada kali ini. Karena hasil 0F itu sama dengan 15, bisa dilihat di sini, kita itu harus memisah angka puluhan 1 sama angka satuan 5. Nah, komputer itu memisahkan dengan cara mengurangi hasil tersebut dengan 10 secara terus-menerus. Nah, jadi bagi 10 ini, artinya itu bukan perintah, melainkan label ya. Nah, anggap saja ini tuh seperti penanda lah, atau titik checkpoint agar komputer tahu kemana harus kembali saat disuruh mengulang. Kemudian ada CMP AL, 0A, di mana ini tuh kita bandingkan atau compare si AL saat ini yaitu 15 AL kan dengan 0A angka 10. Nah, perintah ini tidak mengubah nilai AL, ia tuh hanya ngetes aja gitu apakah si AL ini lebih kecil dari 10 gitu. Nah, terus ada JS setup atau jump if sign. Jika hasil perbandingan di atas ternyata AL lebih kecil dari 10, maka lompat langsung ke label cetak. Nah, pada putaran pertama memang pada program ini 15 itu tidak lebih kecil dari 10. Jadi program mengabaikan perintah ini dan lanjut ke baris bawahnya ya tentunya nanti. Nah, sebenarnya kan. Terus ada namanya sub AL, 0A ya. Jadi kurangin atau kita subtract lah si AL ini dengan 10. Nah, nanti nilai AL ini yang tadinya 0F ini, yang 0F ini atau 15 akan berubah menjadi 05. Step. Nah, sudah kan. Terus ada namanya INC CL. Jadi ini adalah tambah gitu loh, atau
increment nilai CL sebanyak 1 ya. Karena kita barusan sukses mengurangi angka 10 satu kali, kita catat 1 di register si CL gitu. Jadi nilai CL nanti berubah dari 00 menjadi 01 lah, saya lihat sini. Step, nah CL-nya berubah jadi 01. Kemudian JMP bagi 10, artinya ya lompatlah atau jump kembali ke label bagi 10. Program akan mengurangi lagi dari baris CMPAL 0A. Step, nah bisa lihat kan. Nah kembali saat program kembali ke atas, nilai AL sekarang adalah ya 05 ya. Saat bertemu dengan CMPAL 0A dibandingkan 5 dengan 10, komputer sadar bahwa 5 itu akan lebih kecil dari 10. Maka baris CS cetak menjadi aktif dan komputer langsung melompat ke label cetak melewati perintah pengurangan. Step. Nah, langsung dia melompat ke RCL 30. Nah, ini adalah tahap konversi teks ya dan tampilan ke layar. Jadi, saat komputer tiba di bagian ini, proses hitung itu sudah selesai ya. Register CL sudah berisi angka 01 atau puluhan dan register AL berisi angka 05 atau satuan. Nah, cetak artinya adalah label tempat mendaratnya lompatan JS cetak tadi. Terus ada add CL, 30 itu adalah tambahkan CL dengan 30 hex atau 30 heksadesimal ya. Jadi angka 01 ditambah 30 menjadi 31. Dalam bahasa komputer, kode ASCII-nya itu adalah 31 itu kan adalah kode untuk teks huruf karakter 1 gitu. Terus add AL, 30. Jadi tambahkan AL dengan 30 heksadesimal, jadi angka 05 ditambah 30 kan menjadi 35 ya. Nah ini adalah kode ASCII untuk teks karakter 5. Kemudian step, terus ada move C0 CL, yaitu artinya pindahkan nilai CL itu, yaitu 31 yang karakter 1 ke dalam memori komputer pada C0. Kemudian di simulator, alamat memori C0 terhubung langsung ke kotak pertama, ke layar visual display, sehingga karakter 1 muncul di layar. Step, nah bisa dilihat kan. Nah, pada move C1AL, pindahkan nilai AL, yaitu si 35 tadi itu kan, atau karakter 5 ke dalam memori pada alamat C1 atau kotak kedua di layar. Nah, jadi simulator karakter 5 ini nanti akan muncul di sebelah angka 1 tadi. Nah, silakan step, nah itu kan, dan di sebelah angka 1 ya. Dan N itu artinya instruksi bahwa program sudah selesai dan prosesor berhenti bekerja. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.